presenting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom Bapak Ibu. Ada yang diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapak, buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu ya Bapak. Buat sebulan yang baru kami lalui ya Bapak. Dan di bulan Juni ini, kami rindu masuk di dalam hadirat-Mu ya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang masih beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini. Berkati juga nantinya hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan kerinduan hati-Mu bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua siap memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semua rindu untuk menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap kita tidak terlewatkan dari setiap kita. Tidak ada seorang pun yang luput daripada jamahannya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You are the beginning, Jesus. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sungguh nama-Mu indah Tuhan. Sungguh hadirat-Mu begitu amat indah ya Bapa. Lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu ya Bapa. Engkau dambaan hati kami, Engkaulah segalanya. Tiada taranya,
tiada duanya. Oh, Yesus namamu indah, Yesus namamu indah, kuasamu tak terbatas. Yesus namamu indah, namamu indah, kuasamu yang tak terbatas. Lawat kami, Iyadalah ya Rama Shande, Iyadalah ya Rama She, Iyadalah ya Ramo, Engkaulah yang awal, Engkau yang akhir di dalam hidup kami. Sungguh tiada tandanya, tiada bandingannya. Yesus kau penuh kuasa, namamu, namamu, namamu. Iyadalah ya Rama Sheh. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. For you are the kingdom, yes Lord. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name, what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus, Jesus, what a powerful name, what a beautiful name, what a wonderful name, Jesus, Jesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, terima pujian, terima korban syukur kami, terima persembahan kami. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh,
hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur yang terbaik di hadapan-Mu. Korban syukur yang terbaik yang mengalir dari dalam diri kami Tuhan, yang kami persembahkan bagi-Mu. Sungguh kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami ya Bapa. Engkau tunjukkan Tuhan kuasa-Mu. Engkau nyatakan anugerah-Mu lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Oh Jesus, Yesus Tuhan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertata. There is a power in Jesus' name. There is a power in Jesus' name. To break every chain. There is a power in Jesus' name. To break every chain. Engkau yang membebaskan kami dari setiap belenggu Tuhan. Engkau yang memerdekakan kami setiap sakit penyakit, setiap kutuk Tuhan Engkau telah patahkan di dalam kuasa nama-Mu. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas. Lebih lagi Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Lebih lagi Tuhan hadirat-Mu mengalir memenuhi kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Lawat kami, lawat kami, lawat kami, jamah kami. Oh ya Allah ya Rabbah syiki ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah. Shiki ya Allah ya Rabbah ya Rabbah. Ya Allah ya Allah ya Rabbah. Jesus, 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 Jesus. Engkau yang layak Tuhan, terima korban syukur kami. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak, layak, layak disembah. Engkau yang layak, layak, layak ditinggikan. Shiki ya Allah ya Allah ya Rama Shiki ya Allah ya Allah ya Rama. Oh ya Allah ya Allah ya Rama Bagimu-lah Tuhan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan ya Bapa. Bagimu-lah segala pujian, segala hormat, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Shiki ya rala ya rala ya rala ya rama she. Oh, lebih sungguh lagi sembah Dia. Naikkan korban ucapan syukurmu bagi Dia. Mari buka hatimu, mari sembah Dia, sembah Dia. Mari angkat suaramu, mari elu-elukan Dia, Sang Raja, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya bagi Dia segala pujian kita, sebab hanya bagi Dia segala hormat, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab hanya bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta sampai selama-lamanya, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, segala puji syukur, segala puji, hormat syukur dan kemuliaan bagi-Mu. Segala puji, hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji, segala puji, hormat syukur dan kemuliaan bagi-Mu. Segala puji, hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian kami Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kekal sampai selama-lamanya. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hatimu, dengan penuh iman nyatakan, segala puji, hormat syukur dan kemuliaan bagi-Mu. Segala puji, hormat syukur hanya bagi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, segala puji, segala puji, hormat syukur dan kemuliaan bagi-Mu. Segala puji, hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Yesus. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba Shiki ya Rabba ya Rabba ba 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 ba. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Sungguh benar Tuhan, segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang bersatu hati dimanapun kami berada Tuhan. Biarkanlah hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah matamu Tuhan tertuju pada setiap kami ya Tuhan, yang menaruh harap kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menerima favor yang daripadamu Tuhan, anugerah yang terindah yang daripadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, meskipun kami tidak layak untuk menerima anugerah yang daripadamu, tetapi Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau masih memberikan, menyatakan anugerah-Mu atas hidup kami. Itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menerima favor yang lebih lagi daripadamu Tuhan, di saat-saat yang sangat tidak memungkinkan Tuhan. Di saat-saat ini ya Tuhan, di mana kami berada di tengah masalah ya Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya favor yang daripadamu, kuasa yang daripadamu itu lebih besar dari apa yang telah kami pikirkan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk melawat kami, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk membebaskan kami dari setiap belenggu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ini iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu selain melalui korban syukur kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menari dan bersorak-sorai Tuhan. Kami mau mengeluh-elukan nama-Mu lebih lagi di tempat ini ya Bapa, dimanapun kami berada. Mari kita semuanya tanpa terkecuali, tidak ada seorang pun yang luput. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya hari ini kita semua dipenuhi sukacita. Di sepanjang minggu-minggu yang telah kita lewati, kita percaya favor anugerah daripada Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, amin. Puji nama Tuhan. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyanyikan lagu ini, Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi setiap kita. Dia adalah penuntun dan pelindung, amin. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup saya, hidup Anda, hidup kita semuanya, amin, haleluya. Biar Roh-Mu yang hidup dalamku memulihkan seluruh jiwaku. Sebab Roh-Mu yang selalu ku perlu menuntun setiap langkahku. Oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu. Oh Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku. Tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Biar Roh-Mu yang hidup dalamku memulihkan seluruh jiwaku. Sebab Roh-Mu yang selalu ku perlu menuntun setiap langkahmu. Oh Roh Kudus, sungguh ku memuja-Mu. Oh Roh Kudus, berkaryalah dalamku. Roh Kudus, Kaulah penolongku. Tanpa-Mu ku tak mampu menjalani hidupku. Roh Kudus, Kaulah penghiburku. Berjalan bersama-Mu, maka kuatlah jiwaku selalu. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu. Oh Roh Kudus, sungguh ku
kuatlah jiwaku berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwaku berjalan bersamamu, maka kuatlah jiwaku selalu. Roh Kudus, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Semua diberkati, amin. Saya percaya setiap daripada kita diberikan kuasa daripada Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita semuanya. Biarlah setiap daripada kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bersama-sama kita naikkan satu lagu pujian. Ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari dimanapun kita berada dengan penuh iman katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang diberkati, mari yang merasakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, dimanapun kita berada, nyatakan rasa syukurmu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, memberikan persembahan, dapat melalui transfer bank maupun scan
kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Biarkan bibir kami memuji dan memegahkan Engkau. Dan hati kami mau terus bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Bagai matahari yang menyinari, takkan pernah habis kebaikan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku bersyukur padamu. Bagai embun pagi yang menyejukkan, tak pernah berhenti kemurahan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku percaya padamu. Yesus pegang tanganku, selalu menuntunku. Ku dijaga dalam perlindungan-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Bagai matahari yang menyinari, takkan pernah habis kebaikan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku bersyukur padamu. Seperti embun pagi menyejukkan, takkan pernah henti kemurahan-Mu. Kasih setiamu selalu menyertaiku. Kini hatiku kami percaya kepadamu ya Tuhan. Yesus pegang tanganku, selalu menuntunku. Ku dijaga dalam perlindungan-Mu. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang tanganku, selalu menuntunku. Ku dijaga dalam perlindungan-Mu. Yesus pegang tanganku, selalu menjagaku. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Ku dijaga bagai biji mata-Mu. Shalom my family. Ibadah kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi, yang telah menjadi berkat bagi kota Medan, bagi Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Jarod Wijarnarko. Beliau akan menyampaikan tema yang sangat menarik, yaitu keuangan keluarga. Mari kita mengajak seluruh keluarga kita, kerabat dan sahabat untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah online ini dan juga dapat tag di YouTube
di Facebook, Instagram, yaitu GBI My Family yang dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod Wijarnarko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa dalam ibadah di rumah, pendalaman Alkitab serial keluarga. Saya Jarod Wijarnarko dari Keluarga Indonesia Bahagia di Jakarta. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Lugimin yang memberi kesempatan saya untuk melayani GBI My Family Medan, baik cabang di Palladium, Tiara Convention Center, ataupun cabang negara. Kita semuanya saat-saat ini harus ada di rumah, ya, kecuali yang penting sekali ya bisa keluar, termasuk beribadah. Karena itu kita saat ini ibadah di rumah, juga suasana rumah. Karena Bapak Ibu Saudara berada di rumah, saya pun yang menyampaikan firman Tuhan juga berada di rumah saya di Bintaro, Jakarta. Nah, kita akan masuk dalam serial pelajaran Alkitab mengenai keluarga. Ya, nanti kita akan sampai juga pada keuangan keluarga masa corona. Nah, semuanya akan berhubungan dengan corona. Parenting di masa genting, masa corona. Dan tetapi hari ini saya akan mengawali sebuah pemikiran. Ya, kenapa sebenarnya hal-hal seperti ini bisa Tuhan izinkan terjadi. Dan sebagai sesi yang kali ini, maka saya berikan tema adalah dimensi baru gara-gara corona. Atau corona membawa dimensi baru di dalam keluarga. Nah, apapun temanya, maka saya akan kaitkan dengan keluarga, karena memang itulah yang menjadi expert saya. Jadi nanti kalau kita bicara keuangan, ya keuangan keluarga. Tentunya juga akan ada bagaimana kiat-kiat kita bisa survive, syukur malah diberkati lebih dalam era-era corona dan sesudahnya. Karena saya punya pemikiran bahwa setelah masa corona nanti normal, maka akan muncul sebuah istilah yang namanya new normal. Normalnya nanti belum tentu akan sama dengan normalnya pada zaman dulu. Nah, zaman dulu maksudnya sebelum masa corona. Dan supaya pelajarannya lebih mudah sistematikanya untuk ditangkap, dipelajari, kita akan juga belajar dengan menggunakan PowerPoint, ya. Saya bersama istri saya, kami semuanya fokus pada keluarga. Nah, berbicara new normal, ya, yang saya harapkan tidak terjadi adalah karena terbiasa kebaktian online, lalu nanti begitu sudah normal masih nggak ke gereja, mendingan lihat streaming gitu ya. Saya menyarankan atau saya berharap streaming tetap jalan terus, karena bagaimanapun juga orang sudah terbiasa. Tapi mari kita nanti apabila sudah selesai masa pandemi, kita bisa fellowship di gereja, merayakan kemenangan. Karena bagaimanapun juga ada yang hilang dengan ibadah di rumah. Kita nggak bertemu dengan yang lain, padahal yang namanya jemaat itu adalah adanya persekutuan satu dengan yang lain. Maka kita tetap memerlukan jemaat untuk kita punya persekutuan satu dengan yang lain. Nah, tetapi ada hal-hal yang juga mengkhawatirkan bagi saya, karena kalau kita menggunakan referensi dari bukunya Charles Duhigg yang berjudul Power of Habit, segala sesuatu yang menjadi kebiasaan itu kalau cukup lama, ini pandemi kan lama, PSBB sebulan, diperpanjang lagi, kita jujur nggak tahu sampai kapan ini. Maka akan terbentuk kebiasaan baru yang nanti lama-lama itulah yang menjadi normal. Nah, tapi saya berpikir yang lain lagi. Kenapa tidak kita membangun kebiasaan yang baik, yang didukung, yang dipaksa oleh keadaan hari ini, menjadi sebuah kebiasaan masa depan yang baik. Nah, apa itu? Itu yang akan kita bahas di dalam pelajaran pendalaman Alkitab ibadah rumah kali ini. Untuk mendasari konsepnya, maka kita membaca firman Tuhan, sebuah konsep dasar untuk mempelajari apa yang terjadi. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ia di sini, anaknya di sini adalah Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia. Karena pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Nah, ketika kita dipanggil menjadi orang percaya, diberi kepastian keselamatan, kita minta ampun, diberi kepastian pengampunan dosa, kalau kita mati, yang mati tubuh kita, maka roh kita tetap hidup, karena dalam roh kita sudah ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam roh kita. Efesus 1 ayat 13, barang siapa menerimanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Untuk apa itu semuanya? Untuk awal sebuah perjalanan supaya kita ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Atau ada juga istilah yang mengatakan kita akan menjadi seperti Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Sekarang kita punya dosa, dosa kita dihapus, dosa kita ditebus menjadi tidak berdosa, tetapi pikiran kita, perasaan kita sudah cukup lama, sekian tahun sampai pada umur kita lahir baru, kita hidup dalam dunia, pola pikir dunia. Maka sejak kita dipanggil menjadi orang percaya, kita punya target. Target kita menuju keserupaan dengan Kristus. Itu Roma 8:29. Nah, supaya menjadi itu, maka Roma 8:29, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam arti memproses karakter kita, hati kita, hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, proses itu bisa macam-macam, bisa malapetaka, bisa musibah, bisa kejadian traumatis, baik itu karena COVID atau karena yang lain. Tapi sebuah peristiwa itu bisa dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau respon kita tepat. Tapi yang diizinkan itu bisa menghancurkan hidup kita kalau respon kita tidak baik. Karena itu saya berdoa, saya mau mengajar hal ini, tujuan saya, apapun yang terjadi akibat COVID atau pandemi ini. Banyak orang akibatnya macam-macam. Ya, ada yang menjadi bangkrut usahanya, tutup, mengalami kerugian, atau ada kena PHK, apapun ya yang terjadi, itu bisa untuk mendatangkan kebaikan. Nah, supaya pelajarannya menjadi mudah, saya akan selingi ya, setiap bagian selalu akan saya selingi kesaksian, supaya pelajaran Alkitab ini mudah dicerna, dimengerti, karena diberi contoh-contoh. Nah, apa yang saya mau saksikan dalam pelajaran segmen yang pertama ini, jadi ada beberapa segmennya, bahwa Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus, artinya supaya kita semakin baik, melalui peristiwa yang diizinkan. Nah, saya kasih kesaksian. Kejadiannya sudah lama, tapi tidak apa-apa kan, diangkat lagi ceritanya untuk sebuah contoh pembelajaran. Tahun 2009, ini gambarnya saya mengalami kebakaran. Dan waktu mengalami kebakaran ini, saya sekeluarga sedang ada di Denpasar, Bali, pelayanan. Bukan di Genting, liburan, atau main judi, pelayanan sekeluarga, supaya pelayanannya mantap. Karena waktu itu, seingat saya ingat sih, karena itu seminar parenting. Nah, alangkah bagusnya kalau anak-anak bersaksi dulu, mereka menyatakan pengalamannya, prestasinya, lalu jemaat, waduh, anak-anaknya pinter dapat beasiswa. Nah, lalu saya baru ngajar. Itu tujuan saya membawa semua anak istri pergi ke Bali. Ketika kami sekeluarga sedang ada di sana, maka mendapat telepon kalau rumahnya keluar asap. Lalu menjadi api. Itu 15 menit sekali kita monitor terus, singkat cerita 3 jam kemudian, berita terakhirnya adalah sudah roboh, Pak. Nah, kebetulan juga itu sudah hari terakhir seminar. Kami pulang ke Jakarta dan menjumpai atapnya sudah roboh, semuanya terbakar, karena kita di luar kota, kita tidak sempat mengeluarkan barang. Itu habisnya kira-kira 2,5 miliar, dan tidak diasuransi. Wah, ini dan itulah rumah kami ya. Saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, lalu diberkati, nabung, rumah 1, nabung lagi rumah 2, rumah 1, rumah 2 dijual, emas dijual, semuanya dijual. Ya, belinya rumah itu, direnovasi lagi. Setelah renovasi setahun kemudian terbakar. Wah, itu habis bis ludes. Kami sedang pelayanan. Nah, lalu apa yang saya alami? Tadi saya katakan bahwa Tuhan tuh mengizinkan pasti untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan istilah saya hari ini adalah dimensi yang baru yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa yang diizinkan.
Kalau kita bisa menangkap kehendak Tuhan, hikmat dari sebuah kejadian, maka setiap kali ada kejadian, kita naik kelas lebih rohani, kita mendapat suatu dimensi yang baru di dalam hidup kita menjadi lebih baik. Nah, saya mau saksikan apa respon saya waktu mengalami kebakaran itu. Tentu sedih, tentu kehilangan, dan kehilangan itu hal yang tidak mudah. Hari-hari ini kan juga banyak orang kehilangan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keuntungan, untung udah ditabung-tabung, tokonya harus tutup, sehingga akhirnya untungnya harus dimakan tiap hari. Jadi kalau begini terus sampai berapa lama ini? Ya, itu mengalami kehilangan. Ada yang kehilangan kesehatan, terkena penyakit, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga. Kehilangan itu hal yang tidak mudah, tapi juga hal yang tidak kita bisa hindari dalam hidup ini. Maka pada waktu saya mengalami kehilangan, rumah terbakar habis itu, saya sempat berkata, Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan? Dan saya mendapat pengertian. Ya, saya sudah tahu, tapi melalui peristiwa itu, saya tahu setahu-tahunya. Kalau orang Jawa bilang, ngeh, ngeh gitu, ngerti sengerti-ngertinya. Saya mendapat kesadaran yang Tuhan tanam dengan kuat bahwa harta itu tidak kekal. Gimana kekal, saudara? Dicarinya 12 tahun, habisnya 3 jam. 3 jam habis. 2,5 miliar, 3 jam habis. Kalau nggak percaya, selesai pendalaman Alkitab, cari korek api. Bakar tuh rumahmu. Bahkan sadar ya, nggak usah ya. Nah, karena saya sadar bahwa harta tidak kekal, lalu apa respon saya berikutnya? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, umur saya masih muda, hidup saya masih panjang. Malam itu kami sekeluarga berdoa dan saya berpimpin dalam doa. Tuhan, hidup kami selanjutnya, saya mau mencari yang tidak bisa terbakar. Kalau ada orang lain berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan saya yang kekal. Kalau saudara ada yang menerima Tuhan Yesus karena firman yang saya beritakan, maka saudara masuk sorga, nyawa saudara kekal, roh saudara kekal, dan itu karena pengaruh saya, itu buah pelayanan saya. Saya berubah, itu namanya buah roh saya, itu kekal. Maka ketika saya sadar bahwa harta tidak kekal, maka saya punya konsep di dalam hidup ini mencari yang kekal. Siapa tahu melalui COVID dan pandemi ini banyak orang kehilangan, dan Tuhan juga bermaksud untuk menanamkan kekekalan dalam hidup saudara. Maka saya berdoa, saya berharap saya melalui pelajaran firman ini dan kesaksian saya, saudara mulai mengutamakan kekekalan, mengenai keselamatan, mengenai nyawa dan roh kita. Kalau kita mati, kita kemana? Tapi yang pasti, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita memiliki kekekalan. Nah, setelah saya berdoa seperti itu, saya mendapat pengertian baru lagi. Ya, kalau saya menggunakan istilah karismatik gitu ya, namanya mendapat penglihatan. Tapi saya tidak berani untuk mengatakan bahwa ini sebuah penglihatan. Tuhan memberi saya semua imajinasi atau bayangan. Dan yang dari bayangan imajinasi ini, saya mendapat pengertian. Jadi, hidup ini adalah sekolah kehidupan. Nanti kita di wisuda waktu dipanggil Tuhan. Nah, sepanjang hidup kita akan ada ujian-ujian untuk naik kelas yang lebih rohani. Atau istilah kita hari ini adalah memasuki dimensi yang baru, ya, lebih mulia, lebih rohani, lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, maka apa yang saya alami waktu itu yaitu kebakaran, kehilangan harta benda lewat kebakaran, dan respon saya justru mau melayani Tuhan. Maka saya mendapat sebuah bayangan, ya, ini seperti bermimpi, imajinasi. Tuhan tuh kumpulkan para malaikatnya, kumpul gitu. Ada apa gitu, Tuhan? Lihat tuh di Bintaro ya, ada orang lulus ujian, itu Jarod ngalami begitu, malah komitmen melayani Tuhan. Wah, tujuan kejadian tercapai, lulus. Begitu lulus naik kelas rohani lebih tinggi, kelas kemuliaan lebih tinggi, ternyata di kelas yang lebih tinggi bergaul dengan orang yang lebih tinggi juga. Singkat cerita, Tuhan memberkati apa yang saya kumpulkan 12 tahun dan habis dalam 3 jam. Itu saya bisa dapatkan kembali dalam 12 bulan. Nah, tapi intinya bukan di situ sebenarnya. Ya. Yang saya mau sampaikan lagi adalah sebuah bayangan yang lain. Ada orang yang bukan saya, ya, mengalami kehilangan yang tidak seberapa, nggak sampai ludes habis terbakar, atau seperti saat ini, misalnya lewat pandemi ini, kehilangan yang tidak seberapa, lalu mengeluh, kalau begitu apa gunanya saya ikut Tuhan, apa gunanya saya melayani, udah sekarang nggak usah pelayanan lagi, nggak Yesus-Yesusan, nggak gereja-gerejaan, gitu. Itu kalau Tuhan melihat, dia juga kumpulkan malaikatnya, kumpul, wah, ada apa Tuhan? Lihat tuh di kota A, ya, ada orang ngalamin begitu aja, mengeluh, mengutuk, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, itu artinya dia gagal ujian. Gitu. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan,
Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Segera atur ujian susulan. Tahu ujian susulan? Dulu kita sekolah ujian kita nggak ikut karena kita sakit atau apa, lalu kita ujian susulan. Kita tanya teman-teman soalnya apa gitu ya, kita pelajari. Ternyata ujian susulan itu soalnya beda dan biasanya lebih susah. Makanya saudara jangan ikut ujian susulan. Selesaikan hidup ini, hadapi apa yang terjadi sehingga kita lulus di setiap ujian. Kalau kejadian itu merupakan ujian kehidupan, maka apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah respon kita. Setiap respon kita benar, itu adalah jawaban yang benar terhadap ujian kehidupan. Maka ketika saya merespon dengan benar, maka dimensi baru apa yang saya masuki setelah kejadian itu? Sebelumnya saya hidup, sebelumnya saya melayani, sebelumnya saya berumah tangga, maka ada sebuah kehidupan baru, di mana kami sekeluarga, bahkan sebenarnya terutama saya, kami memiliki nilai yang berbeda. Ini setelah kebakaran kami foto sekeluarga, dan Anda bisa melihat wajah-wajah kami tidak penuh dengan kesedihan. Kesedihan sudah kami alami, sudah kami lewati, kami menang atas kesedihan, dan kami memandang masa depan dengan sukacita dan penuh harapan. Nah, sejak saat itu, saya justru lebih giat melayani. Saya menulis buku lebih banyak. Kejadian kebakaran ini 2009. Sebelumnya, dalam waktu kira-kira 10 tahun, saya menulis kira-kira 15-an buku. Tapi sejak saat itu sampai hari ini, kan kira-kira 2009, katakan 2010 sampai 2020, 10 tahun kemudian, saya sudah menulis 40 yang lain. Jadi sekarang buku saya sudah 66. Saya menulis lebih giat, saya siaran radio lebih giat, saya siaran televisi lebih giat, pokoknya ada kesempatan saya masuk. Persembahan kasihnya berapa, enggak hitung-hitungan, pokoknya melayani. Kalau ditanya sukarela, terserah aja berinya berapa. Gitu, ya. Kenapa? Karena tujuan saya adalah bukan berkatnya, tapi tujuan saya adalah kekekalan. Ini dimensi yang lebih. Sebelumnya juga sudah sebenarnya, tapi kurang gregetnya. Sering kita melayani, lalu kita itu seperti kayak masuk dalam rutinitas, lalu motivasi kita menjadi berbeda, atau kita bisa berkurang ke tingkat ketulusannya. Tuhan izinkan untuk saya mengalami jebret, kebakaran, ludes, bem, sempoyongan juga saudara, mencarinya 12 tahun, habis, dan tidak diasuransi. Tapi dari situ ada sebuah kebangkitan, bahwa saya akan hidup untuk mencari yang tidak bisa terbakar, buah pelayanan. Nah, saya berharap bahwa saudara mungkin, saya berdoa Anda tidak mengalami kehilangan seperti yang saya alami lewat pandemi ini. Tapi bagi saudara yang mengalami, maka Tuhan bisa menggantikan jauh lebih cepat, asal kita punya semangat hidup yang benar, motivasi hidup yang lebih benar, lebih tulus, lebih murni. Maka saya akan berikan penutupan untuk segmen yang pertama. Penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Ya, karena itu mari kita merespon hidup ini dengan cara yang benar. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh sebuah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Alkitab mengatakan bahwa kita bisa saja mengalami berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang lain mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Kalau kita gunakan kisah Ayub, maka yang mencobai itu iblisnya, tapi seizin Tuhan, maka Tuhan mengizinkan. Iblis mencobai supaya Ayub mengutuk Tuhan. Tuhan mengizinkan itu supaya Ayub naik kelas. Ayub lulus ujian. Maka bagi kita sebenarnya masalah itu bukan pencobaan, ya, tapi itu ujian. Maka istilah saya ujian kehidupan. Nah, biarlah ini menjadi ujian, ini membuat kita semakin tekun, semakin matang, sehingga Yakobus tadi berkata, itu pencobaan atau ujian membuat kita tekun dalam iman, sampai akhirnya bahkan menjadikan kita sempurna dan tak bercacat. Sama sebenarnya esensinya. Keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus waktu menjadi manusia. Nah, tapi dikatakan di situ ada berbagai-bagai macam pencobaan. Maka saya mau bercerita lagi mengenai kesaksian saya, hidup saya, bagaimana Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pencobaan. Bahkan pencobaan waktu itu adalah serentak untuk banyak hal.
Ini juga sudah cerita yang lama, ya, tapi saya yakin esensial untuk kontekstual untuk diceritakan hari ini. Tahun 98 itu ada krisis. Ya, kita semuanya tahu waktu itu huru-hara, kerusuhan ekonomi, kerusuhan sosial, ruko-ruko dijarah, dan melalui kerusuhan itu maka saya waktu itu usaha saya ekspor. Sebenarnya tidak terganggu dengan ruko yang dibakar di sini, tapi ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kerusuhan pada waktu itu membuat saya yang usahanya ekspor, maka buyer itu takut, pembeli itu takut datang ke Indonesia. Mengalihkan ordernya ke Vietnam, ke Cina, maka bangkrutlah usaha saya tahun 98. Jadi saya mengalami pencobaan ujian ekonomi kebangkrutan usaha. Lalu saya masih punya masalah yang lain, ya, yaitu sebenarnya anak saya pada waktu itu nomor 2, mulai ada gangguan akademik. Tapi yang saya mau ceritakan sebenarnya yang ketiga. Nah, tahun itu juga saya dalam pelayanan, boleh dikatakan mengalami kehancuran. Kenapa saya sebut kehancuran? Saya punya beberapa jabatan pelayanan di gereja, dan itu semuanya dicopot, diganti, diserahkan ke orang lain. Ya. Pokoknya diganti. Ketua pemuda ganti, anak ganti, misi dalam negeri ganti, wah diganti semuanya. Bukan hanya itu saja, saya punya jadwal khotbah waktu itu sebagai ketua departemen di pusat, maka jadwal pelayanan ke cabang-cabang, ke rayon-rayon itu padat sekali. Tiba-tiba cabang demi cabang telepon, Pak batal. Wah saya tahu gitu ya. Dan benar sejak saat itu kira 4 tahun saya hilang dari peredaran, dari mimbar karena memang tidak diperbolehkan khotbah. Wah itu menurut saya, bagi saya itu berat sekali karena waktu itu pelayanan bagi saya penting sekali. Ya, lalu tiba-tiba saya tidak boleh melayani. Sekali lagi, Tuhan itu mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Maka kalau itu terjadi, kenapa Tuhan izinkan? Istilah kita hari ini, untuk memasuki dimensi yang baru di dalam pelayanan. Hari-hari di gereja juga mengalami guncangan, ya, bukan karena organisasi, tapi karena keadaan. Maka coba berpikir, Tuhan pasti ingin membawa saudara dalam pelayanan dimensi yang baru. Nah, saya mau ceritakan dulu ya kesaksian saya supaya nanti dari situ kita akan ambil untuk aplikasi situasi hari ini. Jadi waktu itu melalui peristiwa di mana saya istilahnya diskors gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan penyingkiran, udah apapun istilahnya pokoknya prakteknya enggak boleh khotbah itu udah. Dan itu panjang, 4 tahun. Maka saya waktu itu masuk dalam dimensi baru pelayanan. Saya membuka yayasan, namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Dan lewat yayasan ini saya melayani ke desa-desa. Ya, pergi ke NTT, pergi ke suku terabaikan di Sulawesi, ke Kalimantan. Dan foto ini adalah di Mentawai. Dan bukan cuma saya, tapi ini dimensi baru juga dalam keluarga. Maka sekeluarga pun saya bawa pelayanan ke pedalaman. Kami membuka TK-TK yang namanya TK Pemulihan. Sudah lebih dari 30-an kami buka. Ada sekitar 10 yang kami mandirikan. Sekarang masih ada 23 yang kami subsidi operasionalnya setiap bulan. Ada TK yang sederhana, menggunakan bekas rumah yang nggak kepake, lalu direnovasi. Kalau muridnya sudah banyak, kami mulai bangun. Dan itu kami menjadi sebuah dimensi baru di dalam pelayanan kami. Nah, karena itu coba mari kita berpikir. Tiba-tiba karena keadaan, saya tidak boleh khotbah. Lalu saya melayani ke desa-desa. ada gairah baru yang saya alami. Saya mulai bertumbuh dalam empati, dalam simpati, dalam sebuah konsep pelayanan, perlunya menyentuh, memenuhi kebutuhan, berguna bagi sesama. Nah, sekarang kalau hari ini, tiba-tiba kita ibadah raya tidak bisa lagi. Kebaktian besar kita nggak bisa lagi. Jangan-jangan Tuhan mau bawa kita dalam sebuah dimensi baru yang sebenarnya tidak baru. Tapi dimensi yang seperti gereja mula-mula. Dimensi yang lebih alkitabiah. Di mana dulu di gereja mula-mula, ibadah ada di rumah-rumah. Maka saya berdoa, yang kebiasaan baik yang selama ini dilakukan dengan beribadah di rumah-rumah, teruskan nanti ketika pandemi sudah selesai, ibadah raya hari Minggu ada, saudara seminggu 2-3 kali ibadah di rumah, dengar firman Tuhan, diskusikan di rumah, bikin cell group atau family altar atau pool ada di rumah sekeluarga, menjadi sebuah kebiasaan yang dari sekarang oleh keadaan Tuhan paksa untuk ibadah di rumah-rumah. Saya percaya ini dipaksa oleh keadaan, Tuhan izinkan supaya gereja kembali kepada esensi yang sebenarnya, yaitu persekutuan orang percaya di rumah-rumah, di mana rumah menjadi pusat kegerakan gereja, di mana rumah ada ibadah, ada doa di sana, mujizat terjadi di rumah-rumah, pemulihan terjadi di rumah-rumah. Maka
tangkap ini sebagai sebuah dimensi baru yang Tuhan kehendaki lewat pandemi ini. Nah, kita lanjutkan lagi, kan ada berbagai-bagai macam pencobaan, kata Yakobus, gitu ya. Ada pencobaan apa lagi? Ada pencobaan yang lebih seru. Tapi sebelumnya, kita baca terlebih dahulu apa kesimpulan segmen yang kedua ini. Nilai firman Tuhan yang dihidupi adalah warisan berharga generasi selanjutnya untuk mereka hidup benar dan mulia. Ketika saya tidak bisa khotbah hari Minggu di gereja karena keadaan, lalu saya mulai melayani di desa-desa, itu membuat saya punya nilai-nilai firman Tuhan yang saya hidupi. Dan itulah yang justru akhirnya menjadi nilai keluarga kami. Anak-anak kami bawa ke pedalaman, anak-anak kami bawa melayani ke desa, dan anak saya ketularan. Anak saya pikir kapok dia pergi ke pedalaman. Oh, ternyata anak saya nomor 1 namanya Natania. Dia tinggal di Singapura. Dia kuliah di sana, waktu itu masih belajar. Dia pulang Singapura, dia kumpulkan teman-temannya, lalu dia membawa teman-temannya pergi ke pedalaman. Setiap tahun dia bikin mission trip. Nah, itu adalah sebuah dimensi baru dalam keluarga kami yang Tuhan izinkan terjadi. Kita membaca firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Apapun yang terjadi, firman Tuhan tidak berubah. Apapun yang terjadi, kehendak Tuhan tidak berubah. Dan kehendak Tuhan adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku hanya di nol besar, ini Tuhan. Sebab aku, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang terjadi hari ini tidak merubah rencana Tuhan. Waktu Ayub juga diizinkan mengalami sebuah peristiwa yang sangat traumatis. Ayub mengalami sakit, rumahnya terbakar, anaknya 10 meninggal. Ayub masih berani berkata, Tuhan, aku tahu bahwa rencanamu tidak ada yang gagal. Hartanya habis. Itu namanya domba, lembu, sapi, dijarah orang Kasdim, dijarah orang Seba, sampai ludes, saudara. Ayub berkata, Tuhan, aku tahu rencanamu tidak ada yang gagal. Keadaan kita hari ini, jangan menutup, merusak iman saudara, lalu berkata, sudah hancur keluarga saya, sudah hancur pekerjaan saya, pasti akan tidak akan berakhir sekarang. Hidup kita masih ada, nyawa kita masih ada. Selama kita ada harapan, kalau kita masih bisa dipulihkan. Akhirnya Ayub dipulihkan 2 kali lipat dari keadaan yang dahulu. Padahal Ayub umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Tapi Alkitab berkata bahwa Ayub hidup 140 tahun lagi. Masih ada harapan berapapun usia Anda sekarang, apapun keadaan saudara, seperti Ayub sekalipun. Saya yakin tidak separah Ayub. Ayub hartanya habis, penyakit dari ujung kepala ujung kaki, anaknya meninggal, 10 dipanggil Tuhan. Ayub nggak sempat menguburkan anak-anaknya, karena anak-anaknya menjadi abu mati di dalam kebakaran. Sebuah kehilangan yang sangat pedih tentunya, tidak bisa menguburkan anaknya. Bukankah hari ini ada keluarga yang mengalami kehilangan yang sangat menyedihkan? Punya jemaat ribuan atau punya pegawai ribuan karena kaya raya. Begitu salah satu anggota keluarganya meninggal, hanya sopirnya yang membawa ke pemakaman. Bukan saya menganggap itu remeh, tetapi pernah terjadi di Alkitab. Orang bernama Ayub, orang yang soleh, orang yang rajin memberi, tiba-tiba mengalami kehilangan. Tetapi Ayub berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Bukankah Yeremia juga berkata demikian? Bahwa Tuhan berfirman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh harapan. Tentu ada yang bertanya, Pak, Tuhan berkata bukan rencana kecelakaan, tapi saya mengalami kecelakaan. Nah, paling gampang, saya akan berikan jawaban dengan memberi kesaksian bahwa kami pun juga mengalami kecelakaan. Kali ini bukan kecelakaan fisik, tapi saya berikan istilah kecelakaan finansial. Bukankah hari-hari ini banyak orang mengalami kecelakaan finansial? Karena akan mengalami kehilangan finansial. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2013, sudah lama juga, ya, sudah 7 tahun yang lalu, istri saya kena hipnotis dan ketipu, diembat orang 400 juta. Jadi istri saya pulang dari bengkel mobil, berjalan kaki, ada dari rumah, ditoel orang, ngaku-ngaku dari sebuah yayasan sosial, mau nyumbang panti asuhan, pokoknya bilang shalom, segala macam, lalu akhirnya pergi ke money changer, tapi nggak cocok rate-nya, ya, pulang ke rumah,
Jadi akhirnya istri saya ngambil buku tabungan dan kayak nurut saja cairkan 100 juta. Pindah cabang yang lain nggak bisa. Tapi verifikasi tertentu, ibu kandung segala macam, akhirnya bisa juga, butuh waktu setengah hari muter-muter untuk mencairkan 400 juta. Sampai saldonya habis, lalu istri saya ditinggal di sebuah toko buah. Istri saya masih nggak sadar apa yang dia alami, seolah kayak mimpi linglung, lalu dia minta saya pulang. Nah, waktu saya pulang ke rumah, wah udah, pengaruhnya baru hilang. Jadi dia baru nangis, lalu seperti sadar apa yang terjadi, dan kami benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Kenapa Tuhan izinkan hal ini juga terjadi? Kenapa? Karena ini peristiwa yang memalukan. Bahkan saya berani bercerita begini, ada risikonya. Ya kan? Apa risikonya? risikonya saudara menghakimi saya. Oh, saya pernah tadinya mau cerita gak jadi. Ya. Di kantor tuh saya mau cerita gitu, tapi ada orang ngobrol satu dengan yang lain. Tahu nggak sih itu? Kena hipnotis tuh 10 juta. Lah yang itu di Pondok Indah hendak tuh 40 juta gitu. Kena 40 juta? Oh, wih, dosanya pasti banyak tuh. Saya nggak berani cerita. Gimana saya mau cerita? Saya kena 400. Jadi waktu saya kesaksian begini, orang mulai pasti punya dosa nih. Tapi itulah yang kami alami. Kami mengalami sebuah kehilangan. Kami mengalami sebuah kecelakaan finansial. Di mana kami kena tipu, mentah-mentah 400 juta hilang. Tapi firman Tuhan berkata bahwa rencana Tuhan itu rencana yang damai sejahtera. Apapun yang terjadi bisa mendatangkan damai sejahtera. Tentu waktu itu terjadi, hari pertama gimana bisa damai, saudara? Tabungan dikuras orang, ya. Gelisah, marah, kita berdoa dalam nama Yesus. Itu yang nipu, gelisah, balikin duitnya, gitu. Ya nggak balik. Akhirnya kami belajar, apa yang kami pelajari dari peristiwa ini? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, segala sesuatu mendatangkan damai sejahtera, segala sesuatu mendatangkan yang lebih baik. Apa yang kami alami adalah ketika ini terjadi, justru kami membuat kami suami istri masuk dimensi baru pernikahan. Jadi ada dimensi baru dalam keluarga kami, ada dimensi baru dalam hal memandang harta benda, ada dimensi baru di dalam pelayanan, dan sekarang kami masuk dalam dimensi baru pernikahan. Gimana ceritanya kok bisa ada dimensi baru dalam pernikahan? Ya, ketika kami kehilangan itu, yang menghilangkan kan istri saya, gitu ya. Lalu singkat cerita, istri saya pergi ke Surabaya, ketemu orang tua dan saudaranya, iparnya, kakaknya dia, ipar saya. Dan waktu itu istri saya cerita, karena sebelumnya juga nggak cerita, kami simpan selama beberapa bulan. Dia bercerita bahwa kena hipno. Waduh, itu namanya mamahnya, ciciknya, itu punya pertanyaan sama. Waktu itu terjadi, jarotnya bagaimana? Jarotnya bagaimana? Anda ngerti nggak maksudnya ketika dia bertanya, jarotnya bagaimana? Gitu. Karena di Surabaya atau di kota yang lain, ada istri, suaminya bukan jarot. Gitu. Menghilangkan 10 juta, 20 juta, digebuki, dimaki-maki, digoblok-goblokin. Gitu. Maka dia tanya, jarotnya bagaimana? Gitu. Lalu istri saya cerita, waktu itu dia linglung, sedih, lalu Jarot pulang, dia mau cerita, nangis, sama Jarot dipeluk, ajak doa, malamnya cerita lagi bagian selanjutnya, nangis lagi, peluk lagi, ajak doa, pokoknya intinya peluk doa aja. Akhirnya melalui peristiwa itu, istri saya itu punya pengertian yang lebih ngeh gitu, kayak saya kebakaran lebih ngeh. Dia tuh sadar sesadar-sadarnya bahwa saya tuh sangat sayang sama dia. Ya sebelumnya juga tahu, tapi dia lebih ngeh gitu kan, menghilangkan, gak dimarahi gitu. Nah, kenapa saya gak marah? Kalau saya berpikir kan dia bukan korban, dia bukan pelaku, dia korban. Gimana saya mau marah sama korban? Tapi kan gak semua orang berpikir begitu. Tapi intinya adalah melalui peristiwa itu membuat istri saya makin sayang sama saya. Dan karena dia makin sayang sama saya makin bahagia. Akhirnya kami memasuki dimensi baru dalam pernikahan, di mana kami lebih saling mengasihi. Itu membuat saya sampai tercenung dan termenung, gitu ya. Waktu tercenung saya berkata, Tuhan, cinta memang mahal. 400 juta. Tapi coba kalau saya punya respon yang lain, maka dimensi yang baru ini tidak akan terjadi atau kami tidak akan mengalami. Karena apapun yang Anda alami, mari kita suami istri bisa sehati menghadapi apapun yang terjadi. Hari-hari ini kita mungkin saudara tidak mengalami seperti yang saya alami, kehilangan, ditipu, tapi kita mengalami kehilangan karena keadaan. Maka bagian penutup hari ini adalah quote berikut ini. 2 orang yang saling mencintai dan saling mendukung sanggup menghadapi apapun di dunia ini dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan.
Dua orang saling mencintai dan saling mendukung, sanggup menghadapi apapun di dunia ini, dan memandang masa depan dengan penuh keyakinan. Bukankah COVID hari ini juga membuat banyak orang kehilangan lalu khawatir? Jangan sampai melalui peristiwa hal ini, lalu suami istri saling menyalahkan, kamu sih begitu, kamu tuh sebegitu, waduh apapun yang terjadi, akhirnya bertengkar. Di dalam pertengkaran tidak ada masalah yang bisa diselesaikan, tapi sebaliknya, masalah bertambah besar. Tetapi keadaan ini kalau kita hadapi dengan sehati suami istri, apa sih yang tidak sanggup dihadapi oleh dua orang yang saling mencintai? Cialah. Doa saya saudara suami istri makin sehati. Dengan kesehatian, memang masalah tidak berubah, tapi kita menghadapi dengan cara yang berbeda. Di dalam kesehatian ada berkat, dalam kerukunan ada berkat, supaya dengan demikian kita menghadapi keadaan yang tidak baik dengan cara yang lebih baik. Keadaan ini kita tidak tahu berapa lama, tapi kalau suami istri sehati, saya yakin jalan keluar mudah diselesaikan. Kalau suami istri sehati, melalui keadaan seperti ini, cari uang bareng-bareng, bekerja bareng-bareng, maka saya percaya kita akan bisa mengatasinya. Kita akan lanjutkan pelajaran pendalaman Alkitab mengenai keluarga masa corona. Berikutnya kita akan berbicara mengenai keuangan keluarga masa corona. Tapi hari ini kita mendapat fondasinya, bahwa itu akan kita hadapi di dalam kesehatian suami istri, dalam kekompakan orang tua dan anak. Maka kita percaya justru peristiwa ini, kejadian ini, keadaan ini membawa keluarga kita dalam sebuah dimensi yang baru, yang saling mendukung, saling menopang, saling memerlukan, saling mendoakan satu dengan yang lain untuk menjalani kehidupan bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah belajar firman-Mu hari ini mengenai dimensi baru dalam keluarga. Melalui yang terjadi, kami percaya Tuhan punya rencana, dan biarlah itu membawa keluarga kami dalam keadaan yang lebih baik. Secara pribadi pun, kami masuk dalam dimensi yang lebih baru, lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan, lebih serupa dengan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, dalam nama Yesus. Amin. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk semua hadirat kasih, kesetiaan, anugerah yang Kau curahkan dan berkat kemurahan-Mu. Kami melihat ada penerobosan, ada penuaian yang besar. Dan saat ini Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang setia beribadah bersama-sama, online, di rumah masing-masing dari GBI My Family. Juga jemaat-Mu yang setia untuk menabur dan memberi persembahan. Persembahan umum, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan di hari Pentakosta ini. Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Sebab kami percaya api dari Tuhan akan turun, berkobar-kobar, dan api itu akan membuat segala sesuatu mulai bergerak kembali, segala sesuatu mulai berputar kembali, segala sesuatu mulai beraktivitas kembali, dan ada kehidupan, ada penuaian yang besar, ada ikan-ikan yang Tuhan kirim, dan ada roti-roti yang Tuhan curahkan, dan ada hujan yang Tuhan berikan untuk setiap lumbung penuh dengan gandum, anggur, dan minyak yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu hadir dalam hidup kami. Kuduskan hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar cepat melewati semua yang dialami hari ini. Krisis itu berubah menjadi pemulihan. Dan pemulihan itu membuat segala aktivitas kembali berjalan sebagaimana sebelumnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera dan sentosa di dalam puri-Mu, lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.